Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah pagi yang berbahagia. Setelah dibacakan oleh ayat suci Al-Quran dari surat Al-Kahfi ayat 45 sampai dengan 49 tadi, marilah kita dengarkan pembahasannya yang akan dipimpin langsung oleh guru kita. Namun karena guru kita sedang sakit, dan alhamdulillah beliau sudah punya asisten yang tentunya tidak jauh dari ayahnya, yaitu Bapak Dede atau Ustadz Dede Permana. Beliau adalah putra dari Ustadz kita atau guru kita, Ustadz Rizal Al-Asani. Untuk itu kita lanjut saja. Kami persilahkan Ustadz Dede Permana untuk menyampaikan pembahasannya, dan kepada para jamaah untuk bisa menyimak dengan sebaik-baiknya sehingga nanti pada saatnya kita akan bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan di bila mana diperlukan tentunya. Terima kasih. Tafadhal Ustadz, dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon diperkenalkan terlebih dahulu. Oh ya. Alhamdulillah. Ya, pagi ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ya, karena Ustadz Rizal atau ayah saya sedang dalam kondisi yang perlu istirahat ya. Jadi beliau meminta saya untuk menggantikan, dan kebetulan saya lagi di rumah sekarang. Alhamdulillah, nama saya Dede Permana. Saya usia 32 tahun. Alhamdulillah, waktu dulu SMP SMA di Gontor, terus lanjut ke Kairo, S1-nya jurusan hadis. Alhamdulillah lulus 2013, lanjut lagi kuliah S2 di UI. Nah, dia jurusannya kajian Timur Tengah dan Islam, ya kan. Terus habis itu kita sekarang jadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Ar-Rahman, STQ Ar-Rahman di Jonggol. Jadi alhamdulillah dari Jonggol semalam habis maghrib sampai di Sentul sini, terus nginap ya. Biasanya nanti ada jadwal ngajar-ngajar juga di sekitar Sentul sini. Jadi kalau lagi musim liburan karena mau Nataru, jadi udah pada pulang ya kita main-main aja. Nggak ada jadwal ngajar, makanya agak santai. Nah, terus ya memang lebih lamanya di Jonggol karena di situ juga ngantor. Alhamdulillah kalau pagi ini kita bisa bersama-sama, dan alhamdulillah lagi mungkin untuk ayat 35 ini saya ingin coba belajar membahas ya, karena masih belum banyak ilmunya, jadi perlu belajar membahas ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang-kurang dalam penjelasannya, bisa saling mengingatkan dan bisa saling sharing-sharing terkait dengan ayat yang mau kita bahas bersama-sama. Gitu Pak Herman. Ya, silakan Ustadz. 45 ya, 45 ya. Iya, 45 lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Dan alhamdulillah ini hari Jumat, hari yang baik untuk baca surat Al-Kahfi ya. Jadi setelah kita belajar ini, silakan untuk melanjutkan pembacaan surat Al-Kahfinya lagi ya. Alhamdulillah ini adalah hari yang baik. Semoga Allah berikan keberkahan pada kita semuanya, dan semoga Allah berikan kita banyak karunia-Nya untuk bisa selalu istiqomah dalam belajar ilmu-ilmu agama, khususnya kita memahami terjemahan Al-Quran yang ada di dalam surah Al-Kahfi ayat 45 ini. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum matalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi
Fa'asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Jadi karena ini memang kita fokus untuk membahas artinya dulu, jadi kita tulisin di papan tulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum matalan hayatid dunya kama'in. Di sini ada banyak kata-kata dan Allah Subhanahu wa taala selalu memilih kata-kata yang tepat dan yang terbaik ketika ingin membahas ayat-ayatnya. Nah, oke, dan wa satu kata dan wadrib. Nah, idrib ini juga satu kata. Oke, ditulis aja dulu ya. Wadrib lahum matalal hayatid dunya. Dan dunia. Ini sebenarnya lanjutan dari pembahasan ayat-ayat yang sebelumnya terkait dengan orang yang memiliki kebun yang megah ya, di sana ada banyak buah-buahan, ada banyak tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan uang gitu kan, menghasilkan harta, sehingga di situ Allah menegur dengan kata-kata di ayat 35 ini. Di ayat 45 ya, wadrib lahum matalan hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i. Nah, Ma'in anzalnahu minas sama'i. Minas sama'i. Minas sama'i. Fakhtalatu bihi nabatul ardi. Fakhtalatu bihi nabatul ardi. Nabatul ardi. Fa asbaha hashiman. Tadruhu riyah. Ya. Asiman makin besar Ustaz, titik-titiknya ya. Ya, ini ada cuman mungkin nggak kelihatan di kamera. Kita tebelin ya. Oke, ini. Iya. Ya, lebih jelas. Tadruhu riyah. Terus wakana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Ada ianya juga hasiman. Hasiman. Ya, ini. Ya. Kurang jelas. Ya, betul Pak. Mbaknya fa asbaha juga kurang jelasnya. Oke. Fa asbaha hasiman tadruhu riyah. Oh iya, kalau titik harus ditebelin ya Pak ya. Tadruhu riyah. Wa kana Allahu Ala kulli syai'in muqtadira. qadira. Ala kulli syai'in Qadira. kulli syai'in muqtadira. Muqtadira. Nah, ini ayat 45. Biasanya kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa dikasih tahu biar diperjelas mungkin titiknya atau ada huruf-huruf yang masih nempel atau gimana ya. Ustadz, wadrib itu kenapa ada garis miring itu? Yang wadrib kita pisah-pisah per kata. Oh, bisa berkata. Ya, ini satu kata. Wah, jadi sambil belajar rumus terjemahannya kan,
Wa itu huruf, artinya dan. Kita pakai ini ya, kode-kode mana yang huruf, mana yang kata benda, mana yang kata kerja. Nah, kalau kata kerja dia kata kerja apa? Idrib. Ini aslinya idrib, tapi karena disambung wa, alifnya nggak dibaca. Nah, dia bentuknya itu kata kerja perintah. Dari kata-kata doroba. Doroba yadribu artinya Korban. ya bisa memukul satu dan bisa juga memberikan contoh. Nah, tergantung nanti kalimatnya itu konteksnya kemana. Nah, kalau misalnya dan di sini idrib lahum mathalal hayati dunia karena ada matal perumpamaan, jadi berikanlah contoh. Nah, kan di sini ada kata bantunya. Tapi kalau wadrib itu disebutkan kepada tongkat, kayak Nabi Musa disuruh pukulkan tongkatnya, itu berarti memukulkan tongkat ke laut misalnya gitu kan. Nah, tapi karena di sini ada kategori ada bantuan katanya makal nanti, maka berikanlah contoh kepada mereka sebuah perumpamaan. Nah, gitu. Jadi dia lebih dekat kepada berikanlah contoh. Ya, ini dari kata-kata durubaya diribu, idrib itu KKP-nya, kata kerja perintah yang artinya berikanlah contoh. Lahum, nah itu satu huruf, untuk, hukum itu kata benda mereka. Ya, dan berikanlah contoh untuk mereka. Masalah, ini kata benda juga, sebuah perumpamaan. Misal, ya misal itu kan dari bahasa Indonesia ya, sebuah permisalan atau sebuah perumpamaan. Kita itu kata ganti aja deh. Dunia. Yang hum itu kata ganti aja. Oh bisa, hum kata ganti. Kata ganti aja ya. Biar sama bahasanya. Ya, kata ganti ya. Bagian dari kata benda. Oke, ya. Sip ya. Kata ganti. Nah, al-hayati ada alif lam berarti dia tanda kata benda. Dunia juga ada alif lam di kata benda. Ka ini satu kata, itu artinya misalkan, ya kan, bagaikan ya huruf. Ka ma'in, nah, ini juga satu kata benda, soalnya ada tanwin di akhir. Ma'in itu artinya air. Air. Nah, air. Nah, di sini anzalnahu. Nah, anzalna satu kata, dia kata kerja bentuk lampau, KL. Nah, dari anzala artinya menurunkan. Kalau misalnya anzalna, kami menurunkan. Nah, ini juga kata ganti. Punya kemana? Ke air ini. Seperti air, kami menurunkannya. Nah, kata Allah gitu ya. Mina, ini huruf. Asamai, kata benda. Dari huruf, dari asama, langit. Jadi, kehidupan dunia ini seperti air, kami menurunkannya dari langit. Fakhtalato, Pak ini satu kata, huruf ya, maka ikhtalato, satu kata lagi, dia adalah kata kerja apa? Bentuk lampau. Ya, ikhtalato artinya bercampur. Bercampur atau saling satu sama lainnya itu berkaitan. Ya. Bihi, ini ada dua kata, bi itu dengan huruf, hi juga kata ganti ya. Ganti, hi artinya dengannya. Yaitu yang mana? Balik lagi ke air, masih dalam cerita air. Jadi dengannya ya, bercampurlah dengan air tersebut. Apa yang dicampur? Nabatul ardi. Nabatu itu satu kata, dia kata benda, tumbuh-tumbuhan, al-ardi, bumi ya, tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Nah, karena ada alif lam dia kata benda. Jadi seperti air yang kami turunkannya dari langit, maka bercampurlah dengan air tersebut tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Jadi tumbuh-tumbuhan saling berkaitan ya, yang tumbuh di bumi ini antara satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lainnya. Ketika ada air, maka mereka bisa saling memiliki kehidupan ya, memiliki berbagai macam hubungan ataupun juga ekosistem. Nah, ya itu bahasa ilmiahnya mungkin ekosistem Pak ya. Ekosistem yang membuat dia menjadi saling
berkaitan. Ada yang namanya misalnya tumbuh-tumbuhan yang dia tumbuh sendiri, ada tumbuh-tumbuhan yang numpang di tumbuhan lain, ya kayak benalu, ada tumbuh-tumbuhan yang memang dia bisa ditabur bibitnya oleh manusia, ada tumbuh-tumbuhan yang secara alamiah itu kena angin, akhirnya menyebar, ada tumbuh-tumbuhan yang mungkin biji-bijinya itu setelah buahnya dimakan sama hewan-hewan seperti tupai, seperti ya yang suka manjat-manjat ya, terus dikuburin bijinya di tempat lain, kan kayak gitu. Akhirnya terjadilah saling percampuran antara satu tumbuhan dan tumbuhan yang lainnya. Bisa juga berarti ya semacam teknologi sekarang ada mencangkok, mensetek dan lain sebagainya. Ya itu karena memang ada airnya yang diturunkan Allah dari langit. Kalau nggak ada airnya diturunkan Allah dari langit, seperti di daerah Arab padang pasir, pasti akan sulit di situ terdapat banyak tumbuh-tumbuhan kayak gitu ya. Nah, sampai di sini berarti kehidupan dunia itu bisa digambarkan seperti air dari langit. Di situ kita bisa mendapatkan banyak manfaat sehingga banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Nah, ini gambaran pada ayat sebelumnya ada orang yang memiliki banyak kebun sehingga dia merasa dirinya itu memiliki kekuasaan yang tinggi untuk bisa berbuat zolim kepada manusia yang lain. Nah, kayak gitu, dia memiliki aset sehingga dengan aset tersebut dia menikmati aset dan lupa untuk bersyukur. Nah, seperti itu ya. Jadi seandainya ada orang yang lupa bersyukur, di sini diingatkan sama Allah, kan bumi itu penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang saling berkaitan satu sama lainnya. Tapi ingat ya, Allah yang maha kuasa dalam menjadikan, juga Allah maha kuasa dalam memusnahkan. Nah, di sini baru ada lanjutannya, fa asbaha. Fa itu huruf, maka asbaha. Asbaha itu satu kata kerja bentuk lampau menjadi Asbaha. kata kerja bentuk lampau asbaha dari kata-kata subaha. Ya, asbaha itu menjadi. Ya, subaha itu kan di pagi hari. Kalau asbaha dia menjadi di pagi hari. Di pagi hari kondisinya berbeda dengan yang di malam hari. Seperti itu kira-kira. Hashiman. Hashiman itu ada tanwin, berarti dia kata benda. Hashiman itu tanah yang kering. Ya, tanah yang kering. Tadru hurriyah. Tadru itu satu kata. Ketika ada tadi depan, dia menjadi kata KKSAD. ya, sekarang akan datang. Tadru itu artinya menerbangkan. Hu kembali kepada Hashim. Ini ya. Hu itu kata ganti. Arya itu ada alif lam, berarti dia kata benda. Ya. Angin menerbangkannya, tanah yang kering tadi, tandus, ada banyak pasir di sana, jadi ketika kita jalan di padang pasir mungkin akan banyak debu-debu yang berterbangan, dan kalau kita tanpa kacamata, tanpa alat pelindung muka, ya bisa jadi nanti kita kelilipan gitu ya. Karena apa? Karena tadi tidak ada air hujan lagi yang turun dan tidak ada tumbuh-tumbuhan yang saling berkaitan di antara satu dengan yang lainnya. Jadi di sini menggambarkan hal yang bisa terjadi sebaliknya. Ketika dunia ini Allah turunkan hujan, maka gambaran kesuburan itu faktalatu bihi nabatul ardi. Maka bercampurlah dengan air hujan itu tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Tapi Allah juga kuasa ketika tidak menurunkan hujan, fasbaha hashiman, maka menjadi tanah yang kering, ya. Tadru hurriyah, diterbangkan, angin menerbangkannya tanah yang kering tadi. Ya, itu artinya ya. Fakanallahu ala kulli syai'in muqtadir. Wa itu huruf itu wa ya, jelas artinya dan. Wakanallahu, dan Allah, ini huruf wakana ya, di sini adalah kata kerja bentuk lampau. Karena itu artinya dahulu bisa, atau sebelumnya juga bisa ya, kata kerja yang sudah terjadi. Wakanallah, dan Allah
itu adalah Allah ya. Apa di sini disebutnya Allah? Allah aja. Allah aja ya. Ya. Dan Allah ala kulli syai'in muqtadira. Ala ini adalah huruf kulli syai'in. Nah, dan Allah atas kulli, segala. Kulli itu kasroh kan, dia tanda dari kata benda. Syai'in, nah ini juga tanwin, ada kata benda atas segala sesuatu. Muqtadiro, ya muqtadiro itu ada tanwin berarti kata benda lagi. Maha melakukan, maha memberikan takaran, ya. Kadar dari kata-kata qadarun, ya kadar itu bahasa Indonesia juga kan, berapa kadar kemampuan Anda kayak gitu kan, berarti dia adalah sebuah maha memberi takaran yang mana yang terbaik dari kehidupan ini. Bagi hamba-hambanya yang mau bersyukur pasti Allah tambah, dan bagi hamba-hambanya yang ingkar itu Allah akan memberikan jadi seperti itu. Nah, setelah kita membahas kata-katanya satu persatu, di sini kita bahas secara umum ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada manusia secara umum dan umat Islam secara khusus bahwa siapapun yang merasa di dalam kehidupan ini masih bisa berkuasa penuh atas orang lain sehingga dia bisa menzolimi orang lain, sehingga dia bisa memberikan perintah yang memberatkan orang lain sampai menzolimi dan memberatkan, menghujam perasaannya misalnya kayak gitu kan. Maka ingat, kekuasaan yang kamu miliki itu tidak selamanya akan terus kamu miliki. Ada saatnya nanti Allah putar kehidupan ini, ada saatnya nanti Allah gantikan kamu dengan yang lain, sehingga bisa jadi nanti ketika kamu berkuasa kamu menzolimi orang, hati-hati, bisa jadi ketika kamu tidak berkuasa lagi, balasan yang setimpal juga bisa mengenaimu. Nah, seperti itu kira-kira. Karena di saat kamu memiliki, kamu seperti kehidupan dunia yang diturunkan air hujan sehingga subur tanahnya dan tumbuh-tumbuhannya pun juga bisa mekar ya, tumbuh berkembang di dalamnya. Tapi suatu saat nanti akan ada masanya tumbuhan-tumbuhan yang mekar tersebut Allah berhentikan hujannya sehingga dia menjadi tanah tandus yang memang bisa dihembuskan oleh angin sehingga debu-debunya bisa berterbangan. Dan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu, Allah Maha memberikan kadar yang terbaik. Nah, mungkin ini saja dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita terbaik dan bisa memberikan ilmu-ilmu dalam setiap kata dalam ayat Al-Qur'an Karim. Allahumma faqila wa mitorik nasruminallah wa fadil qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.